Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi di mana saja berada. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan. Vikaris Clara Rompas akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Hingga sekarang. Mari om, tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari Jemaat Nazaret yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Embun Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini, tema renungan adalah Jangan Ragukan Kesetiaan Tuhan. Dan bacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 23 ayat ke-6 yang menyatakan, Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau menjadi pembaca, pendengar, serta pelaku firman Tuhan. Sahabat Embun Pagi yang terkasih, tahukah bahwa rasa ragu, takut, cemas, dan khawatir adalah dosa sehari-hari yang sering kita lakukan terhadap Tuhan? Setiap orang pasti pernah mengalami dan merasakannya. Saya pun pernah menjadi seorang tukang khawatir yang profesional. Saya sering larut dalam memikirkan semua kekhawatiran saya. Kemudian, saya dipertemukan dengan Mazmur 23 yang di dalamnya memberikan gambaran tentang pribadi Tuhan. Sahabat Embun Pagi yang terkasih, Mazmur adalah kitab terpanjang yang berisi nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Tuhan, dan syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Tuhan. Di dalam kitab ini, pemazmur mengajak kita sebagai para pembaca untuk membagikan setiap bagian dari hidup kita kepada Tuhan. Ada beragam perasaan yang diungkapkan dalam kitab ini. Ada sukacita dan duka cita, hati yang terluka dan hati yang terhibur, kemarahan dan ketenangan, keraguan dan kepercayaan, keputusasaan dan pengharapan. Daud menulis beberapa mazmur. Salah satunya pasal 23 ini yang menjadi bagian dari mazmur terindah. Namun, untuk memahami maksud Daud dalam pasal ini, kita perlu membaca dan merenungkannya secara utuh dan menyeluruh sebagai satu perikop. Di dalam perikop ini, Tuhan digambarkan sebagai sang gembala yang baik dengan rupa-rupa peran. Pada ayat 2 ia juga dikatakan adalah sang pemberi yang menyediakan makanan dan minuman. Pada ayat ketiga ia juga adalah sang penyembuh dan sang pemimpin. Pada ayat yang keempat, ia juga adalah sang penyelamat dan sang penghibur. Pada ayat kelima, ia adalah sang pelindung. Dan ayat yang keenam, ia juga adalah sang pemelihara. Tuhan sebagai Raja merupakan tema yang sering muncul dalam Mazmur. Para raja dikenal sebagai gembala bagi rakyat, dan tanggung jawab mereka adalah menyejahterakan dan melindungi rakyat mereka. Inilah yang dilakukan Tuhan bagi umatnya. Menyediakan makanan, minuman, memberi bimbingan, perlindungan, serta pemeliharaan. Di dalam ayat 6,
Rumah Tuhan bisa berarti bait Allah, tempat umat datang untuk mendapatkan perlindungan. Biasanya umat akan merasa aman dan nyaman jika berada di dalamnya. Namun, rumah Tuhan di sini juga dapat menjadi lambang kehadiran Tuhan. Inilah yang dialami dan dihayati oleh Daud. Ia sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang selalu setia, membimbing, menuntun, dan memeliharanya. Daud tidak selalu hidup dalam kesuksesan. Ia kerap mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kita tahu bagaimana ia pernah sangat dibenci dan dikejar-kejar oleh Saul. Ia dikudeta oleh Absalom anaknya dan terlunta melarikan diri. Namun Daud merasakan betapa Tuhan selalu dekat, bahkan pada saat-saat terpuruk dan saat-saat kritis di dalam hidupnya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, membimbingnya ke jalan yang benar, dan menyegarkan jiwanya. Daud merasakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap jengkal hidupnya. Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan di masa kini? Sahabat Embun Pagi yang terkasih, jika kita mengingat kasih setia Tuhan yang kita alami sepanjang hidup, maka kita tidak perlu khawatir. Di saat kita khawatir akan suatu hal, artinya kita sedang meragukan Tuhan. Kata ragu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kurang percaya. Sikap khawatir dapat menjadi tanda kurangnya iman kepada Tuhan yang berdaulat itu. Sebaliknya, tidak khawatir adalah wujud pengakuan pada kedaulatan Tuhan yang mengakrabkan dirinya kepada kita. Sahabat Embun Pagi yang terkasih, jika Tuhan setia pada manusia, maka kehadiran Tuhan itu mengundang kita yang beriman untuk juga mengakui imannya kepada Tuhan setiap hari, dengan tidak meragukan kesetiaannya. Pengalaman termanis tentang kasih setia Tuhan justru dapat kita temukan pada masa-masa sulit. Di saat kita merasa khawatir akan suatu hal yang tidak menentu, mari kita mengingat bahwa Tuhan selalu setia menyertai kita. Inilah kabar baik yang menjadi pengharapan bagi kita. Ayat 6 menjadi kalimat yang menguatkan kita sebagai manusia rapuh untuk tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Manusia bisa setia pada saat atau waktu tertentu saja, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kesetiaan Tuhan tidak hanya pada hari-hari tertentu, tetapi seumur hidup, meskipun kita sering tidak setia kepada Tuhan. Sang Gembala baik itu selalu setia beserta kita, bahkan di setiap hari-hari sulit. Ia senantiasa hadir melalui cara atau orang yang asing bagi kita. Tidak peduli kita menerima atau menolaknya, ia selalu hadir. Sahabat Embun Pagi yang terkasih, kita juga sudah memasuki Minggu Prapaskah atau Minggu Sengsara, yang mengundang kita untuk melakukan pertobatan dengan sungguh. Oleh karena itu, mari kita berbalik dari dosa sehari-hari kita yang sering meragukan Tuhan. Mari senantiasa mengingat bahwa Sang Gembala baik selalu setia, menyertai, membimbing, menuntun, dan memelihara kita dalam perziarahan hidup. Selamat melakukan pengembaraan iman di dalam Tuhan, dan jangan ragukan kesetiaannya, sebab Ia adalah Sang Gembala baik, dan Ia juga adalah Sang Immanuel. Ia beserta kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu, ya Allah, Bapa, Sang Gembala yang baik. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan kepada kami di dalam tidur malam kami. Terima kasih, kami sudah boleh dijaga dan dilindungi sepanjang malam. Terima kasih
kami sudah boleh dibangunkan pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar kembali. Kami siap untuk memulai aktivitas kami ya Bapa. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, yang menuntun kami dalam setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah Engkau beritakan melalui kitab Mazmur. Melalui Mazmur Daud, kami diajak untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami di dalam hidup kami sepanjang perziarahan dan pengembaraan iman kami. Ajarlah kami untuk tidak meragukan kasih setia Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu setia, sama seperti Tuhan selalu setia. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam di hati kami dan bertumbuh subur, sehingga kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa, bersyukur, membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia.